Nah sekarang di era penuh fitnah di akhir zaman ini, kita justru sedang menjalani satu kehidupan di mana peradaban dunia ini di bawah kendali mereka yang rame-rame nggak beriman pada hari akhir. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Hari ini kita teruskan kajian kitab Asyratus Sa'ah karya Syekh Yusuf Al-Wabil, dan kita masih membahas muqaddimah ya. Dan di muqaddimah ini Syekh Yusuf Al-Wabil menekankan bahwa urusan Asyratus Sa'ah ini, tanda-tanda menjelang kiamat ini, sangat berkaitan erat dengan rukun iman, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, iman pada hari akhir. Jadi agak dalam beliau membahas ini di mukaddimahnya, sampai beliau mengutip ucapan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai salah satu contoh sosok sahabat yang sangat meyakini akan datangnya hari akhir. Dalam asarnya Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, "Lau asrat baghlatun fil Iraq la dhanantu anna Allah sayas'aluni anha lima lam tusawwi laha at-tariq ya Umar." Seandainya ada seekor baghlah, keledai terjatuh di Irak, sungguh aku yakin bahwa Allah akan bertanya kepadaku di hari kiamat tentangnya. Kenapa engkau tidak membuatkan jalan untuknya wahai Umar? Masya Allah ya. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang merefleksikan adanya iman kepada hari akhir dari seorang khalifah sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kalau kita lihat peta Pak, Irak itu jauh sekali dari Madinah, ibu kota, jauh sekali ya. Ibaratnya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu, Irak adalah salah satu sagrah ya, ujung-ujung dari daulah Islamiyah waktu itu, khilafah Islam waktu itu. Jadi begitu pedulinya beliau dengan hari akhir sehingga itu menjadi salah satu kerisauannya ya. Dan dia sadar dia adalah pemimpin tertinggi, sehingga kalau ada seekor keledai sekalipun, bukan manusia ya, terjatuh dikarenakan dia lalai sebagai pemimpin menyediakan jalan yang baik bagi keledai itu, maka yang ditanya dirinya. Masya Allah ya. Nah perasaan seperti inilah buah dari keimanan kepada Allah dan hari akhir, perasaan beratnya beban dan besarnya amanah yang dipikul manusia, di mana langit, bumi dan gunung merasa iba untuk menerimanya, karena dia tahu bahwa segala hal baik kecil maupun besar akan dimintai pertanggungjawaban, akan diperhitungkan dan dibalas. Jika baik maka baik balasannya, jika jelek maka jelek pula balasannya, seperti yang sudah sering kita dengar di dalam surat Ali Imran 30 misalnya, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya, dia ingin sekiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang jauh ya. Masya Allah ta'ala ya, karena hari itu adalah hari pertanggungjawaban ya. Makanya orang beriman yang benar keimanan pada hari akhir tidak pernah menganggap perbuatannya sekecil apapun sebagai perbuatan yang nggak ada nilainya. Dia selalu berupaya untuk memberi nilai terhadap perbuatan-perbuatannya, pilihan-pilihan amalnya ya, karena dia tahu dia harus berdiri di depan Allah Ta'ala. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir,
serta apa yang ada di dalamnya, baik perhitungan maupun pembalasan, maka dia akan selalu berusaha dengan keras mewujudkan segala keinginannya dalam kehidupan dunia, terengah-engah di belakang perhiasannya, rakus mengumpulkannya, dan sangat pelit jika ada orang lain ingin mendapatkan kebaikan melalui dia. Ya, kenapa? Ya karena dia nggak punya bayangan perlu mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Ya. Makanya Ribi' bin Amir radhiyallahu an, seorang sahabat yang ditugaskan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an untuk pergi menemui panglima angkatan bersenjata Persia sebagai delegasi umat Islam. Ketika ditanya oleh Rustum, panglima Persia itu, pesan apa yang kau bawa wahai Arab? Maka dia mengatakan, ibta'athanallahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li ibadati rabbil ibad. Kami umat Islam diutus ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama hamba untuk hanya menghamba kepada Rabbnya hamba. Terus yang kedua kata dia, wa ibta'athanallahu linukhrijan nas min dayqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami ini suatu kaum yang diutus Allah ke dunia ini untuk memindahkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Masya Allah ya. Nah itu hanya bisa ada pada diri seseorang yang mengimani akan adanya hari akhir. Tapi orang-orang yang tidak mengimani hari akhir, ya dia dalam ruang lingkup yang sempit sebenarnya di dunia ini. Terus dia merasa semua keberhasilan kegagalannya ada di sini. Makanya dia nggak mau gagal sama sekali. Dia maunya berhasil saja. At all cost kata orang Barat. Apapun bayarannya demi meraih apa yang jadi ambisinya di dunia ini, apapun dia kerjakan. Ya. Dia mengukur setiap perkara dengan kemaslahatannya semata, tidak peduli orang lain dan tidak pernah melirik sesamanya kecuali dalam batasan-batasan yang dapat mewujudkan manfaat bagi dirinya pada kehidupan pendek terbatas ini. Jadi kalaupun dia punya kepedulian pada orang lain, Pak, nggak ada kaitannya dengan akhirat. Kepeduliannya pada orang lain kaitannya dengan dunia ini juga. Ya misalnya seorang pejabat yang sudah mau berakhir masa jabatannya, nah dalam rangka supaya dia diperpanjang lagi masa jabatannya, dia kasih bantuan keluar kemari, dia perbaiki jalan dan sebagainya, tapi tidak ada kaitannya dengan akhirat. Itu semua kaitannya untuk dirinya sendiri, bukan juga untuk kemaslahatan masyarakat. Dia bergerak dengan menjadikan bumi dan umur sebagai batasannya semata. Oleh karenanya sistem perhitungan dan pertimbangannya pun berubah-ubah dan akan berakhir dengan hasil yang salah, karena dia menganggap bahwa hari kebangkitan itu tidak mungkin terjadi. Bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bahkan manusia hendak membuat maksiat terus-terusan. Dia berkata, bilakah hari kiamat itu, dalam pengertian mengejek ya, dalam pengertian meragukan ya, emangnya bakal datang begitu ya. Nah inilah cara pandang jahiliyah, terbatas dan sangat sempit. Cara pandang ini telah menjadikan mereka berani melakukan pembunuhan, merampas harta, merampok. Hal ini disebabkan karena mereka tidak beriman pada hari kebangkitan dan hari pembalasan, sebagaimana yang digambarkan Allah Ta'ala tentang keadaan mereka dalam firman-Nya, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Al-An'am 29. Dan tentu mereka akan mengatakan, hidup hanyalah kehidupan di dunia saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan ya. Atau kalau dalam bahasa syair Arab ada yang maknanya, kehidupan hanyalah rahim-rahim yang melahirkan dan bumi yang menelan ya. Udah selesai, dari rahim melahirkan nanti masuk ke dalam bumi, selesai ya, nggak ada apa-apa lagi setelah itu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, dalam konteks kehidupan modern sekarang ini Pak, kalangan orang-orang yang mengingkari akhirat ini dengan kecanggihan teknologi yang berkembang, bahkan mereka
sudah mulai menganggap diri mereka itu playing God, ya, bermain sebagai Tuhan bahkan sekarang. Makanya di waktu yang ke depan ini kita akan lebih sering mendengar sebagai efek dari semakin canggihnya teknologi, 5G muncul, artificial intelligence muncul, ya kan? Apa yang muncul nanti berikutnya? Yang muncul berikutnya adalah munculnya gagasan produk-produk transhuman. Pernah dengar istilah itu? Ya. Transhuman itu adalah sebuah upaya menjadikan manusia itu melewati levelnya sebagai manusia, gitu. Jadi enhancing human beings to live in a post-human civilization. Jadi hidup, ya, dalam sebuah peradaban setelah kemanusiaan. Wih, keren, gitu. Bentuknya apa? Bentuknya adalah lahirnya manusia-manusia yang terpadu dalam dirinya antara manusianya dan teknologinya, gitu. Jadi dipasang chip itu bertahap-tahap Pak, bertingkat-tingkat. Anda lihat sendirilah di internet, Anda tulis transhuman, nanti akan ada pilihan-pilihan video, akan ada video fiksi sifatnya, tetapi mereka ini sekali, yakin sekali fiksi ini suatu ketika akan menjadi kenyataan. Dan di dalam ungkapan si orang yang sudah jadi transhuman ini, dia mengatakan bahwa ketika dia meninggal pada usia 87 tahun, maka dia menjelang meninggalnya ditawarkan sama saintis apakah dia mau meninggal atau dia mau memilih terus hidup. Wah, keren. Kalau terus hidup tuh gimana caranya? Ya, Anda akan jadi transhuman, gitu. Jadi Anda punya kehidupan berikutnya itu berada dalam digital realm, dalam alam digital. Nah, itu dipasangkan Pak chip yang pertama itu fungsinya untuk sekedar dia bisa memerintahkan lampu nyala, ya kan, dia memerintahkan lampu mati, dia bisa memerintahkan mobil menuju ke jalan ini, gitu kan, dia naik mobil dengan apa namanya, driverless car, ya kan, mobil tanpa driver. Nanti chip yang berikutnya dia sudah mulai punya kemampuan untuk apa namanya, browsing di internet tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan device, ya, gadget. Dirinya sendiri sudah jadi gadget, begitu, ya. Terus nanti chip yang berikutnya, tahapan berikutnya lagi Pak, terus begitu, ya. Jadi luar biasa Pak, manusia modern sekarang ini memang merasa diri mereka tuh sedemikian rupa, ya, hebatnya, sehingga mereka dengan teknologi merasa bisa playing God, ya, bermain sebagai Tuhan. Ya, pada batas-batas tertentu sekarang saja sudah terjadi Pak, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, masa terus berlalu dan datanglah suatu keanehan, maka pengingkaran terjadi semakin besar. Kita dapat menyaksikan pengingkaran yang menyeluruh terhadap sesuatu yang ada di belakang materi yang dirasakan panca indera, sebagaimana dinyatakan oleh kaum komunis, Marxis, ateis yang mengingkari adanya pencipta, tidak beriman kepada Allah, dan tidak mengimani adanya hari akhir, ya. Faham ini mengatakan bahwa kehidupan hanyalah materi belaka. Tidak ada hal lain di belakang materi yang bisa dirasakan, karena pemimpin mereka Marxis berpendapat tidak adanya Tuhan dan kehidupan hanya sebatas materi. Karenanya keberadaan mereka bagaikan hewan, tidak bisa memahami makna kehidupan dan tujuan mereka diciptakan, bahkan mereka tersesat lagi binasa. Jika mereka bersatu pun, maka sebenarnya mereka berada di bawah bayangan rasa takut dari kekuasaan hukum bikinan manusianya sendiri. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Anda bisa bayangkan, ya, manusia yang tidak beriman pada hari akhir itu kayak apa Pak, tingkat kebejatannya, ya. Itu satu orang manusia Pak. Nah, sekarang di era penuh fitnah di akhir zaman ini, kita justru sedang menjalani satu kehidupan di mana peradaban dunia ini di bawah kendali mereka yang rame-rame nggak beriman pada hari akhir Pak.
Makanya kalau Anda merasa sekarang ini kok kacau begini dunia ya, karena yang mimpin dunia tidak berpegang kepada apa yang mesti dipegang. Makanya bahasanya Nabi, juhri dabbin, masuk ke lubang biawak. Kata Nabi lengkapnya, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti tata cara hidup, kebiasaan, jalan hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti sudah jelas-jelas masuk lubang biawak, kalian terus saja ikut sama mereka. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, al Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, ini yang mimpin kita sekarang Pak, dunia ini dipimpin sama mereka. Makanya saya di berbagai kesempatan selalu mengingatkan diri saya dan kita semua, janganlah menjadi bagian dari yang sudah ngelihat mereka masuk lubang biawak, kita ngekor aja terus, ngikut aja terus gitu. Apalagi pada titik di mana kita sekarang sudah menyaksikan sekian banyak simpul-simpul Islam lepas, tinggal satu lagi simpul yang belum lepas, dan kelihatannya pelan-pelan lagi lepas juga ini, karena bunyi hadisnya kan jelas, kata Nabi, tali ikatan Islam akan lepas satu simpul demi satu simpul. Setiap satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul yang tersisa, itu lepas lagi, gelayutan pada yang sisa, lepas lagi, gelayutan pada yang sisa, kan gitu. Terus kata Nabi, simpul yang paling awal bakal lepas adalah urusan hukum, sedangkan yang paling akhir lepas urusan sholat. Nah ini udah kita saksikan Pak, hukum lepas bukan hukum Islam lagi, politik lepas bukan politik Islam lagi, ekonomi lepas ekonomi ribawi, budaya lepas budaya K-pop, ya kan? Kemudian pendidikan lepas jadi pendidikan sekuler, ya, militer lepas menjadi militer sekuler, ya kan? Militer yang bangga dengan kalimat right or wrong is my country, mau benar mau salah bela negara, masih mending right or wrong is my cukong sekarang, ya kan? Gitu. Udah pada lepas ini semua Pak. Nah sekarang di depan mata kepala kita sholat mau diacak-acak, terus kita diam aja, kita ikut aja terus gitu ya. Mau jadi apa kita Pak? Apalagi sisa yang bisa kita pegang nantinya ya. Kalau saya nggak suka dengan perdebatan fikih Pak, fikih itu selalu optional, banyak sekali opsinya, tapi mari kita melihat masalah ini dari sudut pandang hadis yang Nabi sudah ingatkan bahwa tali Islam itu akan lepas sedikit demi sedikit. Nah kita hidup qadarullah di era dimana tali yang paling akhir nih, simbol paling akhir ini mau lepas Pak, dan bahkan sudah lepas di banyak tempat. Terus kita mau diem aja, kita mau ikut terus, ya kan? Kalau mereka nggak ada pedulinya Pak dengan kita, ya. Bahkan mereka peduli sekali memastikan bahwa kita ini mengikuti rencana mereka. Apa itu rencana mereka? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam, tidak henti-hentinya, continuously 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year, ya 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian, seandainya mereka sanggup. Itu udah cita-cita mereka Pak. Terus mereka lagi mimpin dunia, terus kita ya inggi aja terus gitu Pak. Come on, wake up my brothers, ya. Nggak zamannya kita menjadi orang yang dengan dalih apa namanya, nggak mau ribut, kita damai gitu kan, kita ikut aja deh daripada ribut gitu ya. Kita harus menggunakan akal kita Pak. Kita ini orang-orang yang beriman pada hari akhir.